Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria Ali dengan NIM 1911123. Saya mahasiswa dari Prodi PAI semester 4 Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rafiq Anwar SPDI MPD. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rafiq Anwar yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas ini. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 10 Balong beserta guru PAI SD Negeri 10 Balong dan para siswa dari kelas 4 SD Negeri 10 Membalong. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang observasi saya mengenai strategi, teknik, dan metode pembelajaran PAI kelas 4 di SD Negeri 10 Membalong. Oke, baiklah, observasi ini saya lakukan di SD Negeri 10 Membalong yang berlokasi di Jalan Raya Tungkup, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, observasi ini saya lakukan selama 2 hari, yaitu pada hari Selasa dan hari Rabu, yang bertepatan pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2021 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Baiklah, untuk objek observasi yang saya lakukan di SD Negeri 10 Membalong ini yaitu saya mengobservasi guru PAI yaitu Ustazah Atriani SPDI dan siswa kelas 4 yang berjumlah 13 siswa. Adapun observasi saya kali ini adalah dengan mewawancarai guru PAI dan sebagian siswa kelas 4 di SD Negeri 10 Membalong. Kemudian saya juga terlibat atau menyaksikan secara langsung proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang terjadi di kelas 4 tersebut. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan observasi saya mengenai strategi, teknik, dan metode pembelajaran PAI kelas 4 di SD Negeri 10 Membalong. Nah, adapun hasil yang saya dapat dari wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tersebut dengan guru PAI, yaitu beliau itu lebih banyak menggunakan metode, misalnya dengan menerapkan metode bervariasi seperti ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga bertanya untuk strategi maupun teknik yang digunakan oleh guru tersebut. Beliau menjawab bahwa strategi maupun teknik tersebut bisa dipakai dengan menyesuaikan pada keadaan saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian beliau juga menyarankan kepada saya untuk melihat proses belajar mengajar pada esok hari atau hari Rabu, yang materi yang akan beliau jelaskan yaitu mengenai tentang tata cara sholat di kelas 4. Saya juga menanyakan tentang metode yang diterapkan yaitu metode bervariasi. Kenapa harus metode bervariasi? Nah, jawaban dari beliau yaitu dengan menggunakan metode bervariasi ini misalnya seperti yang pertama kali masuk kelas itu beliau menjelaskan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan misalnya dengan diskusi. Nah, beliau menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode bervariasi tersebut akan membuat siswa itu lebih tertarik dengan materi yang akan beliau jelaskan. Kemudian saya juga menanyakan mengenai
media pembelajaran ataupun alat-alat bantu yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran itu biasanya beliau menggunakan seperti proyektor, kemudian menggunakan rekaman, misalnya dalam materi seperti bacaan Al-Quran. Beliau juga biasa mencontohkan bagaimana dalam membaca surah tersebut, kemudian akan dilanjutkan oleh siswa yang membaca surah tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa biasa menggunakan metode bernyanyi, misalnya dengan membuat seperti nyanyian dalam mata pelajaran beriman kepada malaikat Allah. Untuk itu dengan metode tersebut bisa membuat siswa itu lebih aktif dan dalam proses pembelajaran. Kemudian beliau juga biasanya menerapkan metode tanya jawab dengan siswa pada akhir-akhir jam pelajaran. Baiklah, selanjutnya pembahasan saya mengenai wawancara saya dengan beberapa siswa dari kelas 4 tentang proses pembelajaran di dalam kelas yang dikhususkan pada mata pelajaran PAI dengan menggunakan beberapa metode yang telah saya tanyakan kepada guru PAI tersebut. Hasil wawancara saya dengan para siswa tersebut, mereka merasa senang dengan proses pembelajaran yang diajarkan oleh guru PAI tersebut. Misalnya dengan menggunakan metode bernyanyi, kemudian cerita, kemudian praktik, kemudian penggunaan proyektor dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya hasil dari observasi saya dengan mengikuti proses belajar mengajar di kelas 4 pada hari Rabu dengan guru PAI yang mengajar di sana, yaitu dengan materi pembelajaran mari melaksanakan sholat, kompetisi dasarnya 3.5, yaitu memahami makna ibadah sholat. Kemudian untuk strategi yang digunakan dalam materi pembelajaran tersebut yaitu menggunakan pemecahan-pemecahan seperti kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan metode bervariasi seperti yang setelah saya jelaskan di awal tadi. Hasil dari wawancara saya dengan guru PAI tersebut yaitu beliau itu menggunakan metode bervariasi. Yang pertama, beliau menggunakan metode ceramah dengan menjelaskan mengenai pengertian sholat, kemudian fungsi sholat, tata cara sholat, makna dari sholat tersebut, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari yang saya lihat, beliau juga menggunakan metode demonstrasi dalam mempraktikkan tata cara sholat beserta dengan bacaannya. Kemudian para siswa itu akan mengikuti gerakan dari yang beliau contohkan tersebut. Kemudian setelah itu beliau akan menyuruh atau kelompok-kelompok yang telah dibagi tadi untuk bergiliran mempraktikkan gerakan sholat yang telah diperagakan oleh beliau tadi. Pada saat praktik siswa tersebut, saya lihat apabila ada yang misalnya kayak seperti gerakannya itu salah, maka beliau itu akan memperbaiki gerakan tersebut maupun misalnya ada bacaan yang keliru ataupun salah. Kemudian untuk teknik yang beliau gunakan itu adalah dengan menggunakan seperti alat-alat pembantu atau peraga seperti poster tata cara sholat yang ditempel di dinding kelas yang kemudian siswa tersebut bisa melihatnya kapanpun saja. Berdasarkan pemaparan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa strategi, teknik maupun metode itu sangat perlu untuk disusun dengan benar dan tepat dalam proses pembelajaran. Dengan mempersiapkan hal tersebut seperti
strategi, teknik, maupun metode, maka proses belajar mengajar di kelas itu bisa terstruktur dan berjalan dengan benar. Nah, dari penggunaan strategi, teknik, maupun metode yang digunakan oleh guru PAI tadi, yaitu dengan menggunakan berbagai macam strategi, teknik dan metode, yang strateginya itu seperti pembuatan kelompok pada pembelajaran, kemudian penggunaan metode bervariasi sesuai dengan materi yang akan diterangkan, kemudian pemilihan bahan ataupun alat pendukung dalam proses pembelajaran. Nah, beberapa hal tersebut bisa mendukung proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian adapun saran saya terhadap strategi, teknik maupun metode yang digunakan oleh guru PAI SD Negeri 10 Balong ini, saya rasa telah dilaksanakan atau digunakan dengan baik. Misalnya dengan penggunaan metode bervariasi tersebut. Nah, metode bervariasi ini mempunyai kelebihan tersendiri daripada menggunakan misalnya hanya menggunakan satu metode saja, misalnya metode ceramah saja. Nah, dalam penggunaan metode bervariasi ini, siswa itu jadi tidak bosan untuk belajar di kelas. Kemudian menurut saya mungkin untuk strategi pengelompokan siswa tadi itu bisa diacak atau dibagi siswa yang sudah bisa dalam materi tersebut dalam setiap kelompok itu, dan juga terkadang jika pembagian kelompok ini nantinya hanya 1 atau 2 orang saja yang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi untuk pembagian kelompoknya itu nggak perlu besar, tetapi tetap seluruh siswa dalam kelompok tersebut bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk pengambilan teknik mungkin menurut saya harus disesuaikan lagi dengan misalnya dengan menambah bahan-bahan pembelajaran yang menarik. Kemudian untuk metode tadi mungkin penerapannya sudah sangat baik, dan saya juga salut dengan guru PAI tersebut yang telah menyusun strategi, teknik maupun metode yang tepat dalam setiap materi pembelajaran. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya mengenai observasi saya ini tentang strategi, teknik maupun metode pembelajaran PAI kelas 4 di SD Negeri 10 Balong ini ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Setelah ini akan ada sepatah dua patah kata dari siswa kelas 4 SD Negeri 10 Balong. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.